set gitu kan. Kalau perut begini, ini kan perut begini nih, kalau perut gede, ini yang di bawah ini kan ketarik gini, jadi segini. Tadi ada juga yang om-om ke adik-adikan. Iya, saya lihat itu. Wah, gitu. Tapi kita harus meluruskan stigma ini, Bang. Interogasi dimulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi, om namo buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi bersama saya Ambarita. Ketemu lagi di ruang Ambarita. Hari ini tamu saya, pokoknya aduh, untuk cewek-cewek ini ganteng banget, cuman udah punya istri. Saya kalau jadi cewek juga pasti naksir saya. Terus saya mengulangi rekor hidup saya 10 tahun yang lalu jadi ingat-ingat lagi. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Pangeran Angling Dharma. Oh, bukan ya? Bukan. Pangeran Angling Dharma alias Afdal Yusman. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Hari ini kita nggak membahas karir lah, apalah, pokoknya kita membahas kegantengan lah ya. Jadi nggak enak, saya salah kau itu. Kau jangan undang-undang yang di atas saya lah. Jadi saya kelihatan jelek banget saya. Kemarin siapa aja Indra Jegel. Iya, jadi saya kelihatan. Iya, jadi saya nggak kelihatan ganteng saya. Jadi saya teringat-ingat di masa lalu saya. Waktu saya masih unyu-unyu. Bukan ya. Masa lalu saya tentang saya berteman sama orang-orang yang cakep-cakep, ganteng-ganteng lah. Jadi langsung aja kita Bang Afdal Yusman. Oke. Jadi Bang, gini Bang. Mohon maaf sudah merepotkan Abang sini ya. Aku terima kasih Bang sudah diundang ke sini nih. Iya, terima kasih kembali. Jadi kita gimana mau ngomongin? Tidak Bang, aku yang ngomong. Ntar salah ya. Bang, biasaan nggak ini hari ini saya lihat Abang, saya juga lihat Instagram Abang, lihat Angling Dharma juga gitu kan. Abang ini kelihatan sterek walaupun kelahiran 80-an sebelum sekian lebih lah, nggak boleh sebut. Ya umur-umur udah hampir 40 lah ya, tapi masih sterek, masih gagah. Tentunya gaya hidup sehat. Ya kan? Benar, ya. Saya dengar-dengar nih, sebelum syuting, sebelum melakukan kegiatan, katanya nge-gym. Iya Bang, kalau ngomong-ngomong soal nge-gym ya Bang, bisa dibilang dari tahun 96. Iya, itu awal kenal gym, itu usia-usia 17 tahun. Oh, masih sekolah lah ya? Masih SMA, masih zaman-zamannya nyisihin duit, patungan sama teman, udah bisa menghasilkan duit, itu sudah nge-gym gitu kan. Udah nge-gym. Terus habis itu kok suka gitu loh, gara-gara ngelihat ada grup band luar negeri badannya bagus banget. Kalau jadi penyanyi kayaknya belum jadi artis. Pamer badan bagus nih gitu loh. Nah, coba grup band apa? Westlife. Westlife. I don't know. bukan ini grup band ini loh. Hardcore. Iya, yang suka buka baju tuh. Iya. Badannya kotak-kotak. Itu keren tuh, saya bilang gitu. Akhirnya coba nge-gym. Kok enak banget ya, kok suka. Badan ini nih gitu kan. Biasa baru-baru nge-gym kan. Wah, ketagihan Bang di situ. Ketagihan dan lama-lama jadi edik. Edik yang positif ya. Edik yang positif dan ediknya bener-bener parah Bang kalau saya bilang. Parah ediknya. Saya kalau nggak nge-gym Bang, itu bisa senewen Bang. Iya. Bisa kadang tuh suka kesel sendiri gitu loh. Jadi dilampiaskan harus gym. Gitu loh. Seminggu berapa kali? Seminggu minimal ya Bang ya? Minimal 5 kali. Pagi, siang, sore? Biasanya siang atau sore lah. Siang atau sore. Dietnya apa aja tuh? Kalau dietnya sih ya rutin telur. Enggak dada ayam enggak. Lebih beras merah. Beras merah terus kayak dulu kan ada tuh zamannya OCD gitu. OCD. Nah, kita kan cari yang murah-murah ya diet ya. Yang pakai jendela makan aja lah. Itu dulu. Iya. Kalau sekarang kan udah banyak duit. Kalau sekarang mengikuti aja sih. Kalau lagi ada proyek kita baru diet. Kalau sekarang udah terbiasa kayaknya. Sudah gaya hidup. Sudah menjadi gaya lifestyle. hidup. Semoga saya bisa gaya hidup. Bagaimana Bang caranya? Ini penonton Ruang Ambarita pengen tahu caranya membangun komitmen hidup sehat itu.
Jadi kalau komitmen ada satu kata-kata, itu kata-katanya Adera ya, yang saya ingat sampai sekarang dan benar-benar kayaknya kena banget. Itu adalah invest money to your body. Invest money to your body. Kalau saya berpikir, kalau misalkan saya punya badan bagus, itu adalah investasi untuk pekerjaan. Satu, badan bagus, bisa buat syuting, bisa buat iklan juga. Apalagi yang toples gitu kan. Iya. Jadi itu sih mindset saya. Tapi timbul pertanyaan, Bang. Badan bagus. Tapi kalau muka nggak bagus gimana? Oh, ini saya bisa jawab ini. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain. Gini, Bang. Ini logika umum, Bang. Ada cewek, Bang. Kita muka kita biasa, Bang. Ya, muka kita biasa lah. Ini tak boleh ditanyakan ke cewek. Boleh ditanyakan ke cewek. Muka kita biasa aja. Badan kita kurus, mungkin kita lewat. Nggak ada yang noleh. Muka lo biasa, badan lo bagus, iris kuping lo kalau nggak ada yang noleh satu orang. Setidaknya badan lo bagus, pasti. Apalagi muka ganteng. Itu rahasianya, tahu. Jadi tambah semangat saya untuk diet. Mana tadi putih telur? Oh iya bener dong. Jadi yang paling utama itu badan bagus akan nolong penampilan. Oh iya dong. Berarti itu kuncinya ya. Tapi karena abang punya semuanya dong. Kebetulan ya, dikasih Tuhan pas pembagian hidung mancung, abang datang duluan, saya datang belakangan. Terus menurut abang nih, berpikir sehat itu apakah termasuk dalam gaya hidup? Oh iya dong. Berpikir sehat, berpikir positif. Contoh bang, kayak bangun pagi, keseharian abang misalnya dari pagi bangun sampai malam. Ini kalau saya sebelum jadi konten kreator sih, hidupnya sehat ya. Tapi setelah menjadi konten kreator nih, itu kayaknya bangunnya udah mulai siang sih. Bangunnya sudah mulai siang karena memang sibuk sampai malam ya. Iya, karena kan satu kita cuma berdua, cuma berdua kayak ngedit apa segala macamnya, kita suka diskusi sampai malam sampai larut gitu loh. Dan itu sih yang salah satu hambatan untuk bangun pagi. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita masih bisa akalin. Karena kan kita kesibukan kita hanya konten. Yang bisa kita atur kapanpun kita mau bikin konten. Contohnya kalau pas abang udah bangun nih, taruhlah bangun siang gitu. Apa yang abang lakukan? Kalau bangun siang biasanya saya nggak pernah makan. Nggak makan? Nggak pernah makan. Selalu minum kopi. Sudah terbiasa. Jadi sarapan nggak pernah sarapan. Minum kopi pakai gula nggak? Pakai gulanya biasanya gula diet tuh. Gula diet ya. Gula diet, terus bangun siang, terus kalau bisa latihan tuh biasanya latihan dulu sebelum makan. Latihan dulu sebelum makan. Itu bagus banget, Bang. Kalau kita latihan sebelum makan itu sangat-sangat bagus. Apalagi buat yang kurus, mau kurus tuh, itu bagus banget. Gitu. Nah, udah habis itu baru bisa makan. Atau saya makan dulu, 1 jam setelah makan saya ke gym. Ke gym biasanya kita janjian untuk konten kan sore. Nah, janjian sore, habis itu baru kita konten. Ngomongin soal konten, kontennya apa itu, Bang? Konten tuh ke YouTube. YouTube-nya apa? Abdal Yusman. Abdal Yusman. Saya berarti ke situ nanti saya ya. Latihan bareng berarti kita nanti. Apanya? Nge-gym-nya. Nge-gym di mana? Boleh dong. Oh enggak, konten aku bukan konten fitness, Bang. Bukan dulu iya. Dulu konten fitness. Kalau sekarang kontennya apa? Kontennya ngobrol-ngobrol santai. Kayak gini juga lah. Ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai. Bikin pusing nggak ngobrol santai? Tentang kisah-kisah inspirasi aja sih, Bang. Kisah inspirasi seperti ya kayak gini, kayak seperti kan. Tapi abang punya keberuntungan yang banyak. Badan bagus, muka ya itu di atas 80 ke atas gitu kan. Lah kalau kita lihat aja ini apaan sih yang berita. Tapi enggak, buktinya abang ini enggak lah. Di sosmed kayak biasa apa ya kan? Aja. Kebetulan aja saya seperti Batman melindungi masyarakat. Jadi itu loh Bang, branding itu yang susah loh Bang. Iya ya. Woi. Tapi saya selalu merasa itu ya nggak apa-apa lah, kita nggak usah ngomong. Jadi ngawur kita ngomong. Lah, lanjut ke abang. Bang, kita mau ngomongin ini nih. Saya pengen, tapi ke sayanya sih nggak bisa karena memang saya terlalu mencintai institusi saya. Apapun yang ada di dalam institusi saya harus bawa mati itu institusi saya. Bawa mati. Saya harus ada tetap di situ sampai kapanpun itu. Nah, kalau abang nih mengawali karir, awal karir di dunia entertainment itu gimana sih Bang? Wah ini, jadi apa foto-foto? Jadi ada cerita lucu nih Bang. Jadi dulu itu kan saya berawal tuh foto-foto. Waktu masih SMA tuh foto-foto. Terus saya berpikir,
Gua kan pendek, gua bilang gitu kan. Nggak Oke. mungkin lah catwalk lah, 170 kayaknya kebanting. Oke. Coba jadi artis gitu. Oke. Coba ikut coba casting. Suatu saat dapat callingan, Bang. Umur berapa itu, Bang? Itu umur 17. 17. Iya. Wah, masih unyu-unyu Iya. kan? Masih Tante-tante unyu-unyu. gini. Oh. Terus casting. Nah, ini udah casting udah lewat, kita tiba-tiba dapat callingan tuh, Bang. Iya. Jadi kayak apa namanya? Yang satu cameo Cameo. datang ya kalau kasih syuting gitu kan. Oke. Syuting. Oke, siap gitu kan. Oke, pakai baju ini, pakai ini. Datang saya kalau kasih syuting. Pas saya kalau kasih syuting, Bang. Ada Cut Tari sama ini artis terkenal. Saya pulang, Bang. Lah, kok Takut saya. Pulang. Kok takut? Introvert langsung. Oh, takut karena wah, mereka artis. Oh iya, siapa saya kan saya Oke, pulang, Bang. oke. Tinggal udah. Kenapa ditinggal introvert tadi? Iya. Cuman karena seperti itu Iya, ditinggal. takut. Terus akhirnya masa gue harus sama satu frame sama artis terkenal gitu kan. Gue siapa gitu kan. itu waktu itu sinetron. Iya, nggak tahu entah sinetron atau apa. Oh, cuma itu. tapi Akhirnya saya casting pulang. dari telepon. Iya, pulang. Akhirnya mencoba keberuntungan lagi. Ikut dulu, zaman dulu tuh namanya model Fuji lah. Model Fuji, foto kamera yang ada filmnya. Iya, tapi seluruh Indonesia dikirimin fotonya, siapa yang fotogenik nanti dipilih tuh. 12 orang jadi 6 orang. Di seluruh Indonesia kepilih lah, saya jadi juara. Juara satunya Dwi Andika. Oh, ini kita maaf ya kawan-kawan Ruangan Barita, ini komandan kita yang cakep ya. Jadi jangan merasa nanti kalian rasanya Pak Ambarita ngomong yang cakep. Sorry, kebetulan pas tamunya ini istimewa. Jadi kalian jangan merasa tidak adil. Jangan salahin saya. Biasanya bahas apa, Bang? Biasanya bahas kami ketawa-tawa di sini, nggak jelas. Ada juga si Bang Daus, entah apa yang kami omongin nggak nyambung lagi, kami berantem di sini. Nah, setelah tadi foto dipilih, Udah jadi juara ini, akhirnya ada dulu PH namanya Genta Buana. Nah, itulah Oh, awal. tahu saya itu Genta Buana sering muncul itu production house Genta Buana. Iya, itu ya Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi. Dharma. Tahun 2002. 2002. 2002. Baru lama artisnya 20 tahun. Tapi masih kalah sama saya, Bang. Saya sudah 23 tahun. 23 tahun di Polisi. polisi. Iya dong. Iya kan? Ini 20 tahun. Nah, terus akhirnya di Angling Dharma. Udah lama Angling Dharma itu. Udah Berapa ribu episode itu? Enggak ribu kan. Dulu kan tiap weekly tayangnya. Oh, enggak. Seminggu sekali. Oh. Nggak kayak sekarang kan. Iya. Terus akhirnya syuting lah. Jadi belum ada basic apa-apa. Dites dulu. Oh, dites sama tante-tante? Bukan. Bukan. Salah. Oh, bukan. Dites sama sutradara. Produser, dimasukin ke film lain dulu. Gitu. Ada, masukin ke film lain dulu, lihat dulu aktingnya. Ternyata muka saya bagus di kamera. Jangan ngomongin muka. Ini muka lagi. Ternyata mukanya bagus di kamera. Nah, di situ langsung dikontrak panjang. Langsung dikontrak panjang. Langsung masuk ke Angling Dharma. Jadi anaknya Angling Dharma. Itu Angling Kusuma. Dari anaknya Dwi ya. Antawijaya. Iya, anaknya Dwi. Tahu dia. Lah, saya kan nonton Angling Dharma. Aduh. Naik ulang. Ya. Terus disitulah. Berapa episode itu? Angling Dharma itu saya masuk episode 60 apa 80 ya. Kamu cuma episode pas sudah lahir lah anaknya Angling Kusuma. Iya. Dari Angling Dharma. Terus lanjut? Udah, terus dari Angling Dharma itu barulah mulai film-film yang lain. Film-film diantaranya kayak Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Main apa? Sebagai? Jadi anaknya Nyi Roro Kidul. Jadi ada tuh dulu namanya anak apa sih, digodok anaknya itu, dimasak langsung gede. Muncul pakai cawan. Badan bagus kan? Karena produser. Nah, semenjak itu produser, pokoknya Afdal ini harus pakainya terbuka. Harus yang jadi berarti makin diet dong, makin harus jaga. Saya bilang pinter saya bilang, Pak, ini kalau misalkan saya disuruh diet, kalau honor mah kurang, Pak. Harus ada suplemen ini. Mau berapa? Tak kasih. Udah itu ada lagi tuh, dikasih lagi. Buat beli whey protein, kreatin. Itu latihan
nggak dibeliin alat untuk di set, dibayarin dibayarin. buat fitness. Tapi nggak ada yang nelpon gitu, Abdal, kamu di mana? Gitu nggak ada. Siapa nih? Iya siapa aja ya kan kita nggak tahu. Tapi kalau zaman dulu mungkin ada Instagram bisa jadi. Bisa ya. Kalau iya. sekarang waktu itu nggak ada yang nelpon. Kan nggak ada Instagram. Ya kan nggak ada nomor telepon. Ada nomor gimana mau nelpon? Gimana mau nelpon Bang? Hidup kita di hutan. Emang itu bukannya di Cibubur ya? Iya kan di hutan. Cibubur itu dekat itu KFC Cibubur. Tapi coba Abang datang ke KFC di tahun 2000. Oh iya sih. KFC datang ke Jambore di tahun 2000. Oh iya, saya di Polda itu. Lagi itu hutan semua. Lagi ini pakai tameng gini. Cah. Dempungin dong. Cah gitu. Abang udah gini. Bukan kita nih Bang, udah terbang. Oh, udah terbang naik itu yang penasaran nggak kok bisa terbang gitu? Iya, tahu saya. Dulu pakai green screen nggak? Kita pakai kalau sekarang tuh green screen. Kalau dulu blue screen. Blue screen. Abang nggak kan ditarik-tarik gitu ya? Ditarik-tarik. Itu lucu banget tertariknya. Nah, itu tinggi nggak sih? Tinggi. Tinggi. Abang terus jatuh. Jatuhnya pasti segini, cuman kena mental, Bang. Gimana kalau tinggi tadi lepas? Untung pas begini baru ini. Berarti pada saat itu alatnya seadanya lah ya. Nah, ini bedanya orang kita sama orang dulu kan sutradara tim itu ada orang lokal sama orang Chinese. Orang Beijing. Iya. Yang bikin film-film Cina. Nah, Cina disayangkan dari kebijakan dari PH ini tidak memihak ke orang lokal ini. Jadi ke orang Beijing ini dikasih semuanya yang baru. Kita ini dikasih udah masih bisa dipakai. Nah, untuk safety di Beijing karena mereka selalu baru. Mereka punya tali seling baru. Kita dapat yang lokal dapat yang bekas-bekas aja. Jadi nggak tahu umurnya udah berapa itu tali udah jelek. Tapi sampai terakhir film Angling Dharma itu sampai episode mana itu, Bang? Angling Dharma itu Abang mainnya di situ sampai mana? Nggak terlalu inget ya. Cuman Angling Dharma itu kalau nggak salah memang itu diberhentikan tiba-tiba deh. Tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba ada masalah apa, tiba-tiba harus berhenti mungkin karena aktor utamanya ya. Ada kerjaan lain atau ada proyek lain di situ yang lebih banyak lagi gitu. Jadi era Angling Dharma ini sudah mulai berakhir gitu. Berarti setelah itu Abang masuk ada syuting-syuting lain? Iya, termasuklah yang nari-nari gitu Bang, yang dulu terkenal banget tuh yang lip sync ke India itu loh. Iya, aku tahu. Jangan mengundang keingintahuanku Bang. Nah, di luar itu Bang, di luar itu nih. Kita mau ngomong lebih dalam lagi nih. Abang itu kan gimana ya ngomongnya? Boleh nggak sih? Abang itu kan ya ini agak tabu juga laki-laki ngomong kayak gitu kan. Kenapa? Abang itu punya wajah gitu kan. Ada nggak sih Bang godaan-godaan lain gitu? Misalnya, ya kan kalau misalnya orang sudah punya uang gitu kan, tante-tante gitu. Pernah nggak sih Bang nelpon Abang gitu? Mas Abdal, ini keran saya rusak gitu. Ada nggak sih yang gitu Bang? Mau tante-tante, om-om itu banyak dari zaman dulu. Bukan tante-tante aja, om-om juga banyak. Itu ya, udah kalian tahu ya. Nggak enak juga. Zaman dulu itu begitu. Punya wajah cakep. Dikit-dikit begitu, dikit-dikit itu kan. Cuma memang kan itu balik lagi ke kitanya ya Bang. Ya, saya percaya. Balik lagi ke kitanya gitu kan. Kita mau cepet kaya dengan cara seperti ini atau dengan cara yang benar gitu loh. Walaupun cara yang benar susah banget kayaknya Bang. Tahu nggak kenapa saya tanya itu? Ini kan pasti ditonton lah ya. Tahu nggak kenapa saya tahu Bang Abdal ini jujur? Bukan karena itu ya, saya ada di sini ya. Bang Abdal ini jujur, tahu nggak kenapa? Karena orang pasti nonton. Iya kan? Dia tidak mau terima yang tante-tante atau om-om. Pasti dia jujur dong. Karena nggak mungkin dong nanti pas ditonton kan, dulu kan dia pernah. Ini kamera masih nyala aja. Ya, makanya saya tahu dia jujur. Ini orang jujur walaupun misalnya cakap tetap jujur, tetap menjaga marwah. Tapi kalau ngomong-ngomong gitu memang itu hal-hal seperti itu tidak bisa dipungkiri, Bang. Yang namanya itu sering terjadi. Godaan-godaan seperti itu tuh itu sering banget terjadi. Kayak godaan-godaan untuk ini, biar kita seperti itu. Tapi memang banyak kayak di circle saya, teman-teman saya tuh ada banyak tiba-tiba nih teman saya ini,
besok udah bawa mobil Mercy, besok udah ini, kok gue gini-gini aja ya, gitu kan. Gue pikir, oh begitu. Lu mau gak, Dal? Nggak deh, gue bilang gitu. Abang bisa lihat mobil saya itu di bawah. Itu Abang aja enak dulu. naik mobil, kita naik motor. Abang kan naik motor nangkap begal. Ternyata abang Abdal ini, dia anak pangeran, anak Raja Angling Dharma ini, Angling Kusuma ini, ternyata dia jujur. Tahu nggak kenapa jujur? Kan udah saya. Jadi banyak ya bang? Banyak. Bukan hanya tante, Iya. tapi om-om. Yes, benar. Dan mereka mempunyai uang. Iya. Nah, itu makanya kawan-kawan, kita harus tetap menjaga diri. Walaupun kita punya semua fisik, kita punya look, kita punya ketenaran, tapi kita harus tetap menjaga yang namanya kesucian diri dan pribadi. Setuju nggak lo? Mantap ini. Bang, kan sama kakak yang sekarang orang Bukit Tinggi juga enggak? Oh, istri? Iya. Orang Bugis. Orang Bugis. Ketemunya di mana? Di set atau apa? Ketemunya itu di sinetron. Di sinetron. Iya. Tiba-tiba, cakep nih. Iya. Abang tapi cakep. Udah punya cowok. Dulu. Belum jodoh. Oh, belum jodoh. Tapi namanya ini jodoh. kan. Jodoh nggak kemana. Ya. Ketemu lagi berapa bulan kemudian udah putus. Yes, gitu dong ya. Nikahin bang, jangan lama-lama kalau jadi laki mah. Oh iya, jangan lama. Tahun berapa nikahnya bang? 2014 nikah. Di kampung. Anak 1 mau 7 Di kampung tahun. di mana? Di kampungnya dia, di Bugis. Di Bugis. Itu bang yang saya namanya nikah 3 kali ganti baju 12 jam sekalinya tuh. 12 jam. Kalau di kampung tuh begitu ya, kalau nikah ya. Iya. Dari pagi sampai malam itu udah sepanggung. Iya, beruntunglah hanya ganti baju. Saya nikah dari pagi sampai sore sampai malam mangulosi ini. Kalau ada Batak itu ngeri, Bang. Lebih banyak lagi. Iya, lebih parah lagi adat Batak dari gereja ke pesta adat sampai malam, belum tulangnya, ada tulang rorobot, bona tulang, ada tulang dari opungnya, semua ada di situ. Bayangin aja dari 2 mempelai ini tulangnya ini. Nah, udah semua sampai malam. Untung, ada kalau ngomong soal pernikahan, ada yang keuntungannya COVID itu berlangsung. Iya, benar. Jadi pesta nikah Batak itu dibatasin, Bang. Jadi dibatasin Sampai jam 4, jam 3. Jadi tidak bisa lama-lama. Terus undangan juga jadi dikit. Akhirnya jadi biaya sedikit. Iya. Gitu, Bang. Jadi kalau Abang dulu nikah 2014 ganti-ganti baju biasa itu. Jadi belum untung Abang. Oh, berarti nikah. Itu saya belum parah ya, Bang ya? Belum parah. Oke, kalau ini kita belum. Abang sekali-sekali ke nikah orang Batak. Aduh. Tapi sekarang mana? Aku pernah ke nikahan orang Batak tuh. Dia kayak kayak ada meja panjang, itu makanannya taruh di situ, Bang ya? Iya. Bang? Jadi kalau nikahan orang Batak itu, Bang, ini laki-laki, perempuan. Jadi dari pihak perempuan itu ada, nanti dia biasanya sebelah kiri. Pihak laki-laki itu sebelah kanan. Oh iya, jadi, begitu. Nanti ngomongin tentang adatnya, apa yang akan dilakukan adatnya. Gitu. Jadi kalau di orang Batak itu biasanya nikah, amplopnya ditulis nama, Bang. Oh. Jadi itu bayar utang namanya. Okay. Jadi nggak ada lu datang kondangan, ngasih amplop kosong atau isinya 2.000, ya? Tidak ada nama, nggak ada. Orang Batak itu keluarga MP Ambarita Borusiadari. Uangnya dimasukin. Nanti misalnya 200.000 atau 150.000 kan kebaca di situ. Nanti di sana ditulis di buku, oh si Ambarita yang polisi itu ngasih 150.000. Nanti pada saat nanti saya nikahin anak itu diingat. Okay. Jadi nggak ada datang dengan tangan kosong. Makanya kalau ada Bang, teman Abang orang Batak bilang gini, wah kalau orang Batak itu nikah mahal biayanya. Enggak juga. Lah kalau kita ngundang 600 orang. Iya kan? Ngundang 600 orang, satu orang ngasih 100.000. Kaliin aja 600 kali 1.000. Kali 100.000 udah berapa? Tambah lagi misalnya uangnya. Jadi yang bayar itu yang undangan juga sebagian. Iya, jadi misalnya ada biaya pestanya itu misalnya 100 juta,
nggak 100 jutanya. Benar. Habis. Dan juga karena ditulis juga kan, Bang? Iya, nggak ada. Nggak malu kalau masukin amplop kosong kan? Iya. Misalnya kalau amplop kosong nggak ada dia amplopnya, oh si itu nggak datang ke pesta kita ya. Ditandain tuh ya. Biarin aja. Anak udah berapa, Bang? 1 anak. Anak laki. Anak laki 1. Oh, pasti. Mau Ini 7. anaknya bukan? Oh, bukan. Lain itu. Pasti umur? Umur mau 7 tahun. Oke. Berarti sekarang kegiatannya konten kreator. Iya, konten kreator aja. Konten kreator, sosmed. Sosmed. Nggak ada syuting lagi? Syuting ada sih, tapi sesekali. Nggak kayak dulu, aduh umur, Bang. Udah nggak kuat kita pulang pagi itu, Bang. Emang pulang pagi tuh? Iya, kalau syuting tuh tanya, silakan tanya saksinya itu kalau syuting tuh. Oh, dia enggak bohong dia sama pulang saya. pagi. Bukannya itu misalnya syuting, oh udah selesai ini langsung cabut, enggak? Syuting itu pekerjaan yang tidak ada jamnya, Bang. Di negara kita itu syuting tidak ada jamnya. Kalau di negara lain itu ada. Oke. Ada yang namanya kalau kita kelebihan tuh apa namanya? Overtime. Di sini nggak ada. Saya pernah syuting 2 hari kok, nggak berhenti. Di mana? Di Genta Buana. Di Genta Buana. Iya, 2 hari sampai mata ini hitam. Terus sekarang Syuting kegiatannya hanya itu? Ya, paling syuting ya sesekali lah. Sekali. Karena kan nggak bisa ngimbangin juga, Bang, antara konten kreator dan syuting. Kalau abang nih ya, kalau abang kan mungkin kan masih ada jam kerjanya ya. Sabtu Minggu saya di sini. Iya. Makanya saya kerjanya Senin Jumat. Senin Jumat. Karena saya sekarang di belakang meja saya. Jadi curhat. Terus enggak film-film, sinetron enggak? Kemarin baru selesai series season kedua Angling Dharma. Oh, ada lagi? Ada. Jadi Angling Dharma setelah 20 tahun kita remake. Cuman perbedaannya adalah sekarang saya menjadi Angling Dharmanya. Oh, jadi bapaknya. Jadi Angling Dharma. When the son become a father. Loh, Superman itu. Impian pencapaian apa aja yang udah dicapai dalam hidup Abang? Pencapaian ya, 1 dulu pengen punya billboard gede di Soekarno-Hatta, dapat. Ada billboard dulu. Foto Abang itu? Foto gede tuh. Pakaian Angling Dharma? Enggak. Apa? Megang ini asuransi. Megang duit. Mahal. Megang duit gitu. Terus pencapaiannya itu ya. Satu-satu itu pencapaian. Terus yang kedua, syuting di luar negeri. Syuting di luar negeri? Di Hollywood? Enggak. Bollywood? Enggak. Bukan syuting ini, tapi syutingnya di luar negeri gitu loh. Syutingnya di luar negeri. Berarti Angling Dharma goes internasional, bukan? Bukan, ini yang modern. Modern. Bukan kalau salah aja. Tuh, terus apa lagi ya? Ya nikah punya anak tuh pencapaian sih ya. Punya anak cowok, terus satu pencapaian jadi pengen banget. Iyalah orang. Jadi Bang, dulu aku tuh dari zaman SMA, aku kan ngefans banget sama Messi ya. Lionel Messi ya. Dari zaman aku kuliah dulu, itu aku selalu bilang, kalau suatu saat gua belum punya pacar nih, punya anak, akan gua kasih nama Messi. Dapat anak cowok. Langsung jadi Messi. Iya, mau cewek mau cowok nanti Messi anaknya. Lionel Messi apa Messi aja? Lionel Messi. Kalau Lionel Messi kan kurang Islami namanya. Jadi cari ini apa nih yang bisa ditempel sama nama Messi tapi mendapat nuansa Islami. Islami. Terus apa lagi? Terus udah punya anak, taruh namanya Messi, terus pencapaian apa lagi yang udah Abang capai? Apa lagi ya? Main film udah. Paling ini ya, apa? Diamond Plate ya. Diamond Plate yang di YouTube. Iya. Oh, udah gold. Gold udah lewat. Udah gold ya? Udah lewat. Gold mah udah lewat. Kok nggak kau kasih tahu saya? Diamond sekarang. Enggak, pencapaiannya pengen. Ini udah tercapai. Udah berapa juta subscribernya? Mau 1,8. 1,8. Udah banyak, tepuk tangan. Loh, kalau untuk itu Bang, kalau melewati ini mulai dari tahun 2002, tahun 2002 kan Abang daftar, casting, melewati semua rintangan itu. Prosesnya kan susah itu Bang. Iya. Prosesnya ya nggak langsung seperti sekarang. Kan? Enggak lah Bang. Terus nggak langsung punya uang. Terus melewati rintangan-rintangan ini seperti apa Bang? Apakah ada dibantu keluarga? Kan gini Bang, nggak tiba-tiba Abang langsung datang, langsung well done semua. Gimana melewati? Wah, berdarah-darah sih Bang kalau cerita mah zaman dulu. Kau dengar itu? Berdarah-darah. Karena saat itu saya tipe orang yang tidak percaya sama orang. Susah percaya sama orang. Iya, memang harus. Dan di kemana-mana selalu sendiri. Oke. Tidak ada manajer, tidak ada asisten, dan selalu sendiri. Semua ngurus sendiri, Bang. Oke. Jadi zaman dulu tuh semua ngurus sendiri, casting ngurus sendiri, foto
ngurus sendiri, semua tanda tangan kontrak ngurus sendiri, apapun saya langsung berhubungan sama klien. Oke. Jadi, waduh itu yang namanya ditolak, udah mau syuting tiba-tiba nggak jadi, harus pulang gitu. Itu udah saya lewatin lah. Yang dari bayaran cuma 500.000, 1 juta, 1,5 juta, itu udah saya lewatin lah kayak gitu-gitu. Semua sendiri sampai pernah ada suatu saat saya mau syuting film nih Bang. Mau syuting film di hari pertama. Tiba-tiba saya harus ke Semarang untuk syuting iklan. Dan tidak ada pemberitahuan apa-apa. Otomatis saya harus ngomong ke sutradara, apa alasan saya nih. Itu hari pertama mau syuting film. Dan hari itu saya harus ke bandara karena harus ke Semarang. Pusing nggak tidur semalaman kan. Apa ya alasan gue ya? Google dulu ah. Google Bang. Cari apa ya alasan-alasan. Masa alasan mak gue meninggal kan. Oh, alasan nenek saya meninggal. Iya, yang udah meninggal beberapa tahun ya. Kayak kita juga ya. Terus alasan saya nenek saya meninggal. Alhamdulillah sih Bang. Tapi memang di situ saya kapok Bang. Terlalu ngambil job itu semuanya saya ambil gitu. Tanpa mikirin kondisi badan, kondisi fisik itu karena capeknya itu kepikiran, ke badan juga. Yang harus bolak-balik ke Semarang, dari Semarang harus balik lagi ke puncak apa segala macam. Aduh nggak lagi deh begini saya bilang gitu kan. Udahlah kalau udah rezeki segini ya udahlah gitu loh. Kita nggak usah maruk lah gitu loh. Itu udah kapok deh. Tapi itu alasan sekali aja Bang. Iya. Yang neneknya meninggal. Jangan sampai dibilang sama sutradaranya nanti berapa nenekmu Abdal? Kok banyak sekali yang meninggal? Kan ada nenek dari ibu, nenek dari bapak. Iya, kan? dua. Kalau dua udah meninggal. 4 kali neneknya meninggal, nenek tetangga. Iya kan? Kalau Abang main di kolosal apa layar lebar? Pilihnya. Kalau kolosal apa kolosal? Kolosal yang layar lebar. Ya kalau bisa gitu kalau saya. Iya, kan ada kayak gitu Bang, yang sahur sepuh terus di era-era tahun dulu ya. 80. Tapi kan kemarin ini dibikin juga kan ya Wiro? Ada. Apa namanya? Pendekar Tongkat Emas. Terus Wiro Sableng ya. Iya, Wiro Sableng kan Hollywood yang ngambil itu. Iya. Iya, PH-nya. Wiro Sableng, si Vino ya. Iya. Kolosal atau layar lebar berarti kolosal ya. Kolosal. Angling Dharma atau Angling Kusuma. Kalau kemarin itu kan Angling Kusuma. Nah, sekarang Angling Dharma. Sana pilih mana? Angling Dharma lah. Angling Dharma. Iyalah. Lebih sakti, lebih wibawa, lebih. Jadi ada yang lucu nih, Bang. Iya. Kenapa saya pilih Angling Dharma? Jadi syuting web series itu, Bang. Ini lucu sih. Gue belum pernah cerita. Web series itu. Nggak tahu ceritanya. Syuting web series itu kan tidak ada sensor ya, Bang ya? Di mana? Kalau web series kita tuh nggak ada sensor. Nggak ada sensor, nggak ada yang namanya kayak kalau kita kelihatan ini kan. Oke. Kalau dia tuh mau ciuman, mau apa segala macam gitu kan. Ada ciumannya? Kalau di web series tuh ada. Web series? Ada. Iya. Angling Dharma ini kan masuk web series. Untuk penggayat pasar yang sekarang ini. Web. Dibikinlah adegan ciuman. Waduh, ciuman. Siapa ciuman? Angling Dharma ciuman nggak bisa. Sakti Angling Dharma. Nanti gimana ininya? Padahal saya takut sama istri kan. Gila kalau mati gua. Untung jadi Angling Dharma, Bang. Untung tuh. Udah gitu yang jadi pasangan gede kan ini. Nah, disitulah untungnya jadi Angling Dharma, Bang. Misalkan Angling Dharma adegannya nggak usah lah, pelukan aja lah. Kalau ciuman nanti diprotes loh sama orang Bali, orang aman jadinya Bang untungnya. Kalau Abang milih nasi merah atau nasi putih? Nasi merah lah. Setiap hari tuh makan nasi merah? Nasi merah ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Cuma sekarang udah nggak terlalu sering lagi konsumsi nasi merah ya. Karena ini entah bener atau enggak ya, karena saya nemu satu artikel lah. Karena ternyata kalau beras merah sama beras putih itu nggak terlalu pengaruh. Banget, signifikan, nggak terlalu pengaruh signifikan. Yang mempengaruhi adalah kalorinya, berapa jumlah yang kita makan. Sama aja, Abang makan nasi merah, tapi kalau sebakul, gemuk juga, Bang. Iya, benar itu. Makan nasi merah di warung nasi Padang sama aja. Tambo rendang. Iya. Tambuci. Tapi yang penting itunya, yang penting kalorinya. Jumlahnya yang kita makan itu seberapa banyak. Iya, kita harus terangin itu sama Ruang Ambarita karena kita anak-anak fitness kan udah biasa kayak gitu, Bang. Nilai kalori, nilai protein. Iya kan? Iya. Istri gym juga? Enggak, istri enggak. Oh, jangan. Nanti Abang tahu tempat gym, Abang minta foto. Dia takut, sama kayak saya. Tapi yang bener, sama kita, Bang. Tapi yang bener, Bang. Saya itu mungkin tipe orang, kan ada orang bilang, oh di gym tuh banyak cewek, di gym tuh begini-begini. Yang saya alami selama puluhan tahun di gym tuh enggak, Bang.
mungkin karena saya terlalu fokus dan terlalu serius ya. Saya punya teman di gym, itu 15 tahun saya nge-gym di Fitness First, itu biasa dihitung pakai jari, Bang. Iya. Bertemu sama instruktur apa segala macam. Emang di gym itu nggak banyak cewek cowok, yang banyak itu cowok. Iya. Iya kan? Cowok-cowok yang iya, gini Bang, bukannya mendiskreditkan atau apa. Ini pengalaman saya, gymmers juga saya. Tapi memang benar. Iya, karena di situ juga, yang tadi ada juga yang om-om ke adik-adikan. Iya, saya lihat itu. Wah, gitu. Tapi kita harus meluruskan stigma ini Bang, buat orang-orang gym. Karena memang mereka berpikir, gue malas nge-gym karena banyak yang begitu gitu kan, banyak yang begitu kan. Gitu. Kalau kita telaah lagi ya, sebenarnya di semua tempat di lingkungan pekerjaan itu selalu ada hal-hal seperti itu. Itu ada di lingkungan kita. Bagaimana kita menyikapinya gitu aja. Benar itu Bang. Namanya gini loh, sebenarnya gini Bang, di Indonesia ini kita bukannya kurang pintar, tapi kita itu terlalu gampang menjudge, terlalu gampang menghakimi. Sama seperti gini Bang, menghakimi sama seperti gini. Lu ngapain nge-gym? Ntar itu lu mengecil gitu, contohnya gitu. Padahal enggak. Aduh, salah itu. Terus ada lagi Bang. Gue mau nge-gym tapi gue nggak mau gede-gede. Udah pernah kita bahas, kita panggil atlet ke sini. Pernah atlet sini Dodi, juara IBF itu. Kita bahas seperti itu. Kadang dikasih tahu, saya nggak mau gym, nanti saya berotot. Aduh. Dipikirnya gampang ya Bang? Dipikir gampang. Aduh, lu makan putih telur 1 kilo, dada ayam 1 kilo sehari, sampai muntah-muntah baru bisa gede. Ini, saya nggak mau ini gede-gede. Tapi ya itulah ya, biar penonton Ruang Ambar itu juga lebih pintar di tempat gym itu. Tergantung kitanya. Betul. Mensikapi itu. Bagaimana kalau yang kita lihat ada yang ngendek, itu urusan dia. Urusan dia. Jangan kita langsung menghakimi. Kalau ada yang kita lihat yang agak itu, ya itu urusan dia. Yang penting kita di situ ngangkat beban. Selama dia tidak mengganggu ya Bang? Iya. Terus ada yang bilang yang paling lucu nanti itu mengecil. Gimana coba nih ya? Biar saya kasih tahu dulu sama Ruang Ambarita, sorry ya. Jadi ini badannya. Ini dada gini. Mana kamera? Ini set gitu kan. Kalau perut begini, ini kan perut begini nih, kalau perut gede, ini yang di bawah ini kan ketarik gini, jadi segini. Kalau kau fitness, gini, perutmu mengecil gini, rata, ini makin panjang. Itu. Analoginya gitu, Bang. Benar, ada lagi begini, Bang. Begini. Kenapa orang berpikir itunya kecil gitu loh. Jadi suatu hal kayak misalkan ya, kayak ini, contohnya ini ya. Ini gelas biar ya. Kayak Maerot kita. Ya, ini gelas ya, ini kan ya kan. Ini besar kan, misalkan ini kan, ini normal kan? Iya, kan? normal. Ini paha, ini itu. Iya, ini itu. Nah, ini lebih kecil kan? Iya. Nah, kalau ininya membesar, kalau ini lebih besar, kalau ini lebih besar, ini akan kelihatan lebih kecil karena ini kita membesar. Padahal ini normal aja. Iya, betul. Karena ukuran paha itu membesar. Iya, makanya gini, sering orang, itu betul itu Bang, sering orang bilang, tapi menurut saya ya, pembelaan dirinya itu sebenarnya, sering saya misalnya habis nge-gym nih, pada saat saya waktu diet, saya pernah kontes juga, bla 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 segala macam, karena udah sibuk dinas segala macam, patroli. Nah akhirnya pada saya nge-gym lagi, terus ada pembenaran Bang, bilang gini, nanti kalau nge-gym itunya mengecil. Sebenarnya dia mengatakan seperti itu, karena dia tidak bisa melakukan seperti yang kita lakukan. Itunya itu. Biar pintar kalian Ruang Ambarita. Kalau Abang, terakhir nih Bang, terakhir. Nanti kita kalau kepanjangan ngomongnya nanti jadi tambah terlalu pintar Ruang Ambarita ini jadi nggak nonton lagi episode berikutnya. Terakhir, nge-gym atau main bola? Abang main bola juga? Iya, futsal. Zaman dulu futsal. Sekarang? Gym lah Bang. Gym. Iya, Abang suruh mau apa? Mau bandingin apa? Gym apa? Gym. Tapi main bola. Main bola nggak sekarang lagi bulu tangkis. Bulu tangkis. Cewek atau nge-gym? Hah? Cewek atau nge-gym? Enggak, jangan bilang gitu. Iya kan? Apa? Kita kalau ngelihat Bang, saya nih Bang, jujur Bang.
Kalau misalkan ada di sini cewek cantik, Bang, ya. Di sini ada ayam, Bang. Aku pilih ayam, Bang. Iya. Ayam bakar. Iya. Ayam bakar. Aku ngeliat ayam tuh kayak ngeliat cewek. Iya. Wih, ayam tuh enak banget tuh kayaknya gitu loh. Kau udah siapin belum ayam bakar tadi? Udah, ada. Kalau disuruh milih cewek atau gym, saya milih istri saya. Nggak ada dia. Cari aman. Namanya kita. Jadi terima kasih Bang ya. Udah luar biasa kita penonton Ruang Ambarita. Kalaupun nanti kami terlalu panjang ngomongnya, ya nanti kalian habis waktunya untuk lihat nonton ini. Jadi kalian nanti nggak kerja. Kalian nggak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Pembicaraan ini memang luar biasa di sini. Apalagi kalian pasti nanti ada yang komen ini Bang, di komen situ. Lebih sering dong mukanya ke Bang Afdal ngeditnya. Malah saya nggak Pak Ambarita. Iya. Terima kasih udah menonton Ruang Ambarita. Semoga tayangan kita ini, apapun yang kita bicarakan di sini, mengalor ngidur segala macam, bermanfaat buat kalian. Ada nilai edukasinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.